Kembali di Newsline, kemarin ada yang menjadi sorotan dan masih hangat sampai hari ini berkenaan dengan demo Abdesi yang kemarin sampai ngeblok jalan itu di Senayan ya. Nah, jadi masa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau singkatannya Abdesi tadi ini berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Jadi mereka berkumpul pada Rabu pagi bawa spanduk sampai poster yang salah satunya bertuliskan revisi Undang-Undang Desa harga mati. Nah, ini disahkan sebelum pemilu, baunya begitu ya. Jadi mereka ini bikin jalanan di depan DPR macet, tuh lihat tuh gambarnya tuh. Dan pihak kepolisian terpaksa menutup lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Selipi kemarin. Akses jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Polisi juga tutup exit tol Senayan di depan DPR, tapi masanya ngebales dengan memblokade kendaraan di ruas tol dalam kota. Iya pemirsa, aksi unjuk rasa ini berujung ricuh yang mana massa memblokade ruas jalan tol dalam kota, kemudian merusak tembok pagar gedung DPR RI, membakar ban, bakar spanduk, lempar botol, lempar batu, dan bentrok dengan warga. Dan pihak polisi juga sudah berusaha menenangkan situasi dengan akhirnya aksi berakhir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apa yang dituntut pengunjuk rasa, mereka mendesak supaya DPR ini segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Jadi mau diperpanjang begitu. Masa juga mendesak supaya undang-undang ini disahkan sebelum pemilu di tanggal 14 Februari mendatang. Nah, menurut ketum dari Abdesi, Surta Wijaya, pihaknya sudah 3 kali menggelar aksi. Mereka minta revisi Undang-Undang Desa disahkan saat sidang paripurna DPR RI 6 Februari mendatang. Dan Polda Metro Jaya saat ini juga akan menyelidiki aksi massa Abdesi yang merusak tembok hingga mencoba untuk meruntuhkan pagar gedung DPR RI. Karena ada massa yang membawa palu besi untuk merusak tembok dan juga pagar. Dan sampai saat ini memang belum ada yang diamankan dan tidak ada juga anggota kepolisian yang terluka. Oke, jadi selain soal memperpanjang masa jabatan kepala desa, ada hal lain yang krusial dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu usulan kenaikan dana desa sebesar 20% dari total dana transfer desa senilai 70 triliun rupiah di APBN. Jadi dana yang diterima desa dari transfer dana desa sekarang adalah 1 miliar rupiah. Jadi usulan kenaikannya dana desa nantinya bisa naik sampai di angka 2 miliar rupiah. Ini dinilai juga banyak pihak sebagai potensi korupsi. Korupsi. Pemanfaatan dana desa selama ini memang belum berjalan maksimal ya pemirsa, terutama untuk sektor investasi yang dianggap masih stagnan untuk realisasinya. Sehingga dinilai harus ada pengawasan ekstra dari pemerintah daerah ataupun pusat terkait penggunaan dana desa. Oke, jadi desa ini juga didorong berkomitmen untuk memberikan laporan pembangunan desa dalam beberapa tahun ke depannya. Ini yang penting. Dan kita akan membahasnya di siang hari ini. Ada narasumber kita juga untuk membahas sebenarnya apa sih urgensinya begitu ya. Kenapa harus dituruti atau kenapa harus ditolak. Nah, ini ada informasi dulu. Masa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu. Dan kita akan simak pernyataannya berikut ini. Perangkat desa, kepala desa, BPD, lembaga desa berharap bahwa hari ini Undang-Undang Nomor 6 2014 direvisi, ya, disahkan sebelum Pilpres. Itu harga mati semua. Ya, sudah bergabung bersama kami ada pengamat kebijakan publik Mas Trubus Rahadiansyah. Mas Trubus, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Ya, Mas udah 3 kali demo, kemudian minta sebelum pemilu ini harus sudah diketok begitu. Urgensinya apa sih, Mas? Sebenarnya urgensinya ketakutan kalau misalnya nanti perubahan dari masa jabatan 6 tahun jadi 9 tahun itu akhirnya mentah gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya lebih politik di era rezim Pak Jokowi ini. Mereka beranggapan dengan rezim Pak Jokowi ini lebih mudah untuk dilakukan semacam ya penekanan desakan agar mereka mengesahkan gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang sangat pragmatis saya kira adalah bahwa mereka berpikir dengan cara-cara menekan, cara-cara istilahnya memprovokasi ataupun memaksa itu seolah-olah segala sesuatunya itu akan tercapai, apalagi mereka merasa dirinya sebagai pihak yang ya di akar rumput, mereka yang terdepan dalam hal demokrasi atau mereka merasa juga sebagai bagian yang
capek mengurus masyarakat lah, kira-kira seperti itu. Jadi asumsi-asumsi itu dikembangkan sehingga mereka berpikir dengan perubahan undang-undang itu mereka merasa akan dapat semacam kepastian hukum, merasa dapat perlindungan dan semuanya akan. Tetapi ini semuanya memang cara-cara yang menurut saya jadi kesannya itu sangat arogan gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa mereka tidak demokratis, dan cara-cara seperti itu kan sebenarnya lebih mengandung kepada seperti gaya premanisme kan sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau memang mereka mau fair itu ya secara dialog saja kepada DPR, perwakilan-perwakilannya. Mengapa harus melakukan penutupan jalan sampai tol juga, dan itu kelihatannya membawa 60 ban atau berapa ban itu kemudian dibakar, kemudian juga melakukan vandalisme, melubangi tempat pagar itu juga, dan berbahal sampai melakukan pembakaran-bakaran segala. Itu menurut saya sudah merupakan hal yang harus melakukan bukti pelanggaran hukum sebenarnya, itu sudah unsur pidananya sudah tinggi gitu. Tetapi memang karena situasinya situasi pintar juga, dia mengambil situasinya menjelang pilpres berlangsung. Jadi dia asumsikan bahwa ini akan ada respons, setidaknya nanti ada perhatian dari para paslon-paslon yang sekarang sedang berkompetisi, dan ada dugaan juga itu ada dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk parpol-parpol juga yang bermain di situ untuk memperoleh ini kan dukungan publik. Setidaknya ada gimmick yang mereka lakukan agar persoalan ini menjadi sungguh-sungguh besar. Yang kedua menurut saya penting, ini memang kondisi di pemerintahan sendiri dalam posisi yang seperti banyak hal yang inkonsisten ya dalam kebijakan, terutama adalah bagaimana kemudian soal bansos dan sebagainya itu yang berulang-ulang terjadi perubahan dan penambahan juga. Ini menyebabkan seolah-olah mereka kan kepala desa ini merasa bahwa itu adalah warganya yang harus mendapatkan perhatian, sehingga dia sendiri juga sebagai kepala desa harus mendapatkan perhatian juga, kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Mas Trubus, salah satu tuntutannya ini terkait dengan masa jabatan kepala desa yang mereka menuntut dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Memang harus jadi 9 tahun, Mas. Padahal tadi Mas Trubus juga sempat menyampaikan mereka kan juga capek, paling capek gitu loh, mengurus masyarakat. Iya, menurut saya ini saya sudah cukup, Mbak. Sebenarnya 6 tahun itu sudah cukup. Artinya kalau kita dasarnya kembali konstitusi Undang-Undang Dasar 45, masa jabatan presiden itu berapa sih? Kan 5 tahun. Masa jabatan pemerintahan 5 tahun, Mbak. Nah, mereka dulu diberikan 6 tahun itu dengan asumsi 1 tahun itu karena di desa kan proses demokrasinya kan tidak seperti yang ada di pengertian di kota. Kira-kira seperti itu karena mereka masyarakat desa. Tetapi sesungguhnya undang-undang yang nomor 6 itu sudah cukup akomodatif untuk itu, dan itu kan bisa 3 kali masa jabatan berlangsung. Tetapi kemudian merubah minta 6 menjadi 9, bahkan dulu usulannya lebih dari itu, ada yang minta 12 tahun, ada yang macam-macam pada saat demo itu berlangsung. Ini kan mengindikasikan memang kemudian ada cara-cara di mana ini kesan tidak mematuhi aturan konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 itu sangat besar. Jadi mereka sepertinya maunya berbeda sendiri, tampil sendiri. Sementara ini kita negara hukum, segala sesuatunya harus mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum Undang-Undang Dasar 45 gitu loh, Mas. Jadi ini memang pemaksaan ke sana dari 6 ke 9 ini sebenarnya sisi urgensinya juga nggak ada, karena pelayanan sama saja dan hitung-hitungan juga sama kan gitu. Artinya ini karena faktor adanya dana desa menjadi istilahnya dalam tanda petik mereka ngiler sekali terhadap banyak dana desa, dan selama ini dana desa itu kan seperti istilahnya rimba dana gitu ya. Jadi mereka umumnya dengan leluasa tanpa ada pengawasan yang ketat. Tindakan-tindakan dari sisi penegakan hukumnya juga lemah, dan pelaporan-pelaporan juga sangat longgar. Jadi mereka memanfaatkan itu seolah-olah mereka dengan masa jabatan yang panjang itu bisa memanfaatkan dana desa sebanyak-banyaknya, dan itulah kemudian dana desa asumsinya kan nanti dinaikkan dari 1 miliar menjadi 2 miliar, dan kalau perlu lebih dari itu lagi. Yang diharapkan seperti itu, sehingga mereka maunya menikmati hal-hal yang menurut saya lebih kepada perilaku-perilaku koruptif itu gitu, Mas. Baik. Mas Trubus, jadi sebenarnya kinerja dari kepala-kepala desa ini yang menurut Mas cukup dah di 6 tahun saja, ini siapa yang mengawasi mereka? Kemudian siapa yang mengaudit untuk dana desa yang masuk, Mas? Ya, selama ini yang mengawasi mereka tentu pemerintah daerah, dalam ini kan BPKP kalau untuk ininya ya, semuanya lah pokoknya mereka termasuk di daerah. Dulu malah ada tim cyber juga malahan ya, yang di mana melibatkan
melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya adalah Kodim, termasuk juga Polres, Polsek gitulah, polisian lah gitu. Tetapi belakangan juga sudah mulai longgar kan, ada lagi, dan yang ada pengawasannya kemudian ya diserahkan kepada lembaga-lembaga yang ada seperti KPK dan sebagainya. Tetapi juga di dalamnya ada DPRD sebenarnya ikut juga mengawasi gitu. Tetapi yang terjadi kemudian karena DPRD itu masa jabatannya hanya mungkin 5 tahun, dan dari sisi juga para elit-elit dalam hal ini istilahnya itu anggota dewannya sendiri kan merupakan ini ya, mendapat limpahan dukungan dari dari desa itu sendiri, masyarakat desa, sehingga yang terjadi memang lebih banyak mereka lemah dalam pengawasan gitu, Mas. Jadi memang kalau dilihat ya harusnya pengawasannya berbagai pihak itu ya, karena itu kan dana APBN ya anggarannya itu, sehingga ada tidak hanya BPKP dan BPK setidaknya, tapi juga ada KPK, ada kepolisian, ya ada juga Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi lah paling tidak, tingkat kejaksaan. Juga di dalam hal ini juga ada lembaga-lembaga non government seperti LSM itu. Dan dulu juga pernah bagaimana kemudian itu ada semacam fresh graduate, lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang kemudian bisa menjadi pendamping kan, sehingga mereka itu bisa memanfaatkan dana itu untuk pembangunan desanya. Tetapi yang terjadi kan memang ini belum optimal, karena kita lihat sampai hari ini harusnya masyarakat desa yang mereka istilahnya nikmat tinggal di desa dengan segala kapasitas yang ada, bisa mengembangkan UMKM, berinovasi yang lebih baik. Tapi di antara mereka kan masih banyak yang ikut urbanisasi. Kalau kita lihat Lebaran tahun kemarin atau mungkin Lebaran nanti juga masih banyak orang dari desa yang berdatangan ke kota gitu kan. Ini kan menghasilkan sebenarnya dana desa ini belum bisa diterapkan secara optimal, Mas. Baik, ternyata belum secara optimal ya. Kaget dapat tiba-tiba kucuran dana gede gitu ya Mas Rubus ya. Terus seharusnya buat pemerintah daerah terus tiba-tiba karena pendidikan juga, Mas, faktor pendidikan rendah juga, mereka mendapat dana besar, dan akhirnya yang terjadi bagaimana kemudian mereka bisa dalam tanda petik menikmati. Ada juga pemikiran kalau di tingkat elit atas saja para pejabatnya pada korupsi banyak sekali, kenapa saya di tingkat desa kok tidak ikut-ikutan juga, kan itu juga ada semacam asumsi-asumsi yang berkembang, meskipun itu terlalu liar, terlalu berlebihan. Tetapi juga kita lihat memang kemudian penegakan hukum mengenai korupsi di Indonesia ini kan sudah sangat dalam titik yang memprihatinkan kalau bahasa para akademisi lah, para pengamat, para pakar yang selama ini membidangi dalam hal soal kebijakan korupsi itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa apa yang terjadi sesungguhnya ini adalah satu potret buruk di mana persoalan-persoalan yang ada di desa dan ada di pemerintahan rezim pusat juga, bagaimana itu juga saya melihat memang belum ada satu sinergitas yang baik, Mas, sehingga memunculkan cara-cara yang arogan ini berkembang. Dan ini yang dikhawatirkan sebenarnya efek dominonya, Mas, dampaknya. Jadi dampak dari ini kan kemudian nanti orang akan berpikir bahwa kalau undang-undang mau bisa diterapkan ya dengan cara-cara seperti ini gitu. Nanti akan meluar kepada yang lain juga, Mas. Undang-undang yang selama ini misalnya perlu direvisi atau mendesak untuk direvisi, kemudian dengan cara-cara melakukan dalam tanda petik kekerasan gitu ya, melakukan demo-demo yang mengarah kepada merugikan kepentingan umum, menurut saya itu, Mas. Mas Rubus, di sini sudah disampaikan ternyata pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang Desa ternyata akan dilakukan usai pemilu supaya kepala desa tidak dimanfaatkan dalam situasi politik. Apakah setuju, Mas? Ya, kalau saya sih lebih cocok itu. Jadi diselesaikan aja nanti gitu. Jadi supaya ini tidak ada pikiran-pikiran bahwa terkait dengan netralitas kan gitu. Karena sesungguhnya kepala desa ini kan dalam posisi netral ya, karena fungsinya sendiri dan jabatan yang dimiliki ataupun kewenangan yang melekat padanya, sehingga ada netralitas. Karena itu kalau misalnya ada gagasan bagaimana setelah direvisinya nanti, pembahasannya setelah pemilu, bisa saja itu lebih baik. Tetapi kalau misalnya sebelum ini memang kemudian nanti akan diskusinya atau paling tidak isunya akan sama dengan bansos nanti, Mas. Jadi menurut saya lebih baik itu memang dilakukan setelah Pilpres nanti, sehingga ada istilahnya ada kejernihan di dalam memutuskan, karena itu ada pasal-pasal krusial yang menurut saya sangat perlu hati-hati menyangkut bagaimana Indonesia ke depan. Nah, misalnya mengenai dana desa ini kalau dinaikkan sampai bermiliar-miliar, sampai 2 miliar taruhlah, kan ini kan harus diperhitungkan dengan kemampuan APBN kita kan gitu. Di situasi kita juga makin hari makin berat karena daya beli masyarakat juga turun terus. Di satu sisi kita hutang juga menggunung, kan itu sesuatu yang memang harus diperhitungkan secara makro, Mas, itu.
Mas Trubus, sedikit singkat saja, Mas, ini ada pertanyaan juga dari netizen lewat Instagram kami. Apakah jika ada warga desa yang ingin menyampaikan ketidakpuasan terkait pelayanan publik di desa ini bisa lapor ke Ombudsman? Bisa, Mas. Bisa ya? Jadi itu bagian dari tanggung jawab Ombudsman. Karena Ombudsman itu ada di pusat dan di daerah. Jadi kalau memang mereka dikeluhkan, ada sesuatu yang perlu dicurhati gitu ya, itu bisa dia menyampaikan ke Ombudsman. Sebenarnya di lain Ombudsman bisa saja ke ya biasanya untuk daerah itu kan sekarang sistemnya kan SPBE, Mas. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, sesuai dengan Perpres 95. Di mana sistem digital itu kan memungkinkan melalui aplikasi-aplikasi bisa melakukan pengaduan, Mas. Memang persoalannya tidak semua daerah ini baru berjalan, tetapi adanya mall pelayanan publik MPP di berbagai daerah juga sebenarnya sangat mendukung terhadap adanya aduan-aduan itu, Mas. Memang persoalannya di kita ini kan seringkali aduan itu penindakannya itu tidak transparan, jadi kadang-kadang kapan waktunya di ini, jangankan di sana di Jakarta Jaki aja banyak laporan, kadang-kadang juga laporannya belum terlihat. Jadi begitulah Indonesia. Tapi intinya tetap ya, Mas ya, warga desa pun jangan diem aja kalau melihat ada yang salah begitu, dan tetap melapor. Jangan ngalah gitu, Mas ya. Kalau waras jangan ngalah begitu ya. Mas Trubus, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Ada, Mas. Iya, di aplikasi lah. Terima kasih, Mas. Juga bisa. Ya. Dan terkait dengan update ini ternyata juga menuai komentar dari netizen di Facebook. Yang pertama kita lihat bersama ada dari Putu Werdi, hanya nafsu untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, ini juga kalau misalnya Anda lihat di sebelah kiri layar ya pemirsa, ini juga ada komen dari Herman yang sudah melakukan anarkis harus diproses hukum Pak Polisi. Ya, dan selanjutnya dari Alimut, DPR kurang konsisten, seharusnya menemuinya dengan baik supaya aman. Dari Hadid Abra sekian, serakah dong kalau 9 tahun, beri contoh yang baik, dikasih 6 tahun, beri rakyatnya kepuasan, biar terpilih lagi. Dan selanjutnya dari Darwis ya. Inilah pendidikan yang banyak menggunakan paket jadi pejabat tanpa pengetahuan dan ilmu, tapi jadi pemimpin, apa jadinya? Oke, kami punya polling, ricuh demo abdesi, tanggapan Anda seperti apa? Ini jawabannya pemirsa. Perangkat desa kok tidak kasih contoh yang baik, itu yang menjawab adalah 28%. Kemudian yang kedua pasti ada provokatornya, 17%. Dan yang ketiga, tindak pelaku anarkistis, itu 14%. Dan yang terakhir tuntutannya tak masuk akal, sampai 41%. Ini yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.